Pemirsa, Anda kembali di iNews Prime. Ahok segera divonis. Akankah vonis Ahok dapat memuaskan semua pihak? Kami akan mengupasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio, yaitu di sebelah kanan saya ada Julius Ibrani, anggota Koalisi Pemantau Peradilan. Selamat petang. Selamat petang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Kemudian di sebelah kiri saya ada Pak Kapitra Ampera dari tim advokasi GNPF MUI. Selamat petang, Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita juga akan bergabung nanti dengan Pak Nikolai Aprilindo, namun saat ini masih terjebak macet dan akan bergabung bersama kami di iNews Prime. Dan pemirsa, kita akan membahas terkait dengan kemarin begitu. Sudah ada sidang tuntutan yang digelar, dan tuntutan ini dianggap oleh sejumlah pihak ini ada yang keberatan dengan tuntutan tersebut, tapi ada juga yang merasa seharusnya memang lebih ringan begitu dari tuntutan yang dikeluarkan oleh jaksa. Saya ke Pak Kapitra dulu. Anda melihatnya seperti apa? Iya, saya melihat agak ekstrim, tapi suatu realitas tentu nggak boleh kita tutupi. Jaksa tidak menuntut Ahok sebenarnya, dia menuntut Majelis Ulama Indonesia. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa setiap dugaan penodaan agama itu guidance-nya, petunjuknya dalam bahasa hukum itu memakai rekomendasi fatwa Majelis Ulama. Dalam kasus Basuki Cahayapurnama itu jelas Majelis Ulama Indonesia memberikan ilat hukum lebih tinggi dari fatwa, pernyataan sikap keagamaan yang menyatakan Basuki Cahayapurnama menodai agama. Tetapi oleh tuntutan jaksa malah mengatakan Basuki Cahayapurnama tidak menoda agama, tapi justru hanya menoda golongan. Artinya apa? Ada delegitimasi fatwa Majelis Ulama dan ada penurunan kredibilitas dalam suatu eksistensi. Kalau suatu lembaga yang dibentuk oleh presiden, dia tidak punya legitimasi lagi, tidak punya kredibilitas lagi, maka dia akan hancur sendirinya. Maka ini tuntutan bukan buat Ahok, tapi untuk Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Kedua, saya tidak melihat bahwa jaksa penuntut umum serius dari awal menangani ini. Saya ada hadir di Kejaksaan Agung waktu pelimpahan dari kepolisian penyidik kepada kejaksaan. 1 jam saya dialog dengan kejaksaan, itu berkas perkara yang dilimpahkan polisi pada kejaksaan sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dia tidak punya waktu untuk melakukan penelitian apakah konstruksi hukum yang dikenakan, yang didugakan kepada Basuki Cahayapurnama sudah pas atau tidak. Hukum tidak mengenal pressure, hukum hanya mengenal white and black, hitam putih. Orang tidak boleh dihukum kecuali ada undang-undang yang dilanggarnya. Kalau tidak ada undang-undang dilanggarnya, tidak tekanan apapun yang dilakukan, tidak boleh orang dijadikan tersangka. Apakah dengan kata lain Anda menyatakan bahwa di sini ada area abu-abu? Bukan abu-abu, ada keberpihakan yang sistematis. Dan saya katakan ini kejahatan negara. Terstruktur. Makanya pasalnya itu langsung melebar. Terisolasi di ujungnya. Katakan, kalau dia pakai 156, harus ada di situ Pak Undang-Undang nomor 11. Tentang IT. Juga harus ada Undang-Undang nomor 40 tentang diskriminasi ras. Tetapi ini berdiri sendiri. Sehingga menjadi debat tebal yang berkepanjangan, tidak ada finalisasi. Baik, kalau Anda melihatnya seperti apa, Mas Julius? Ya, kalau kami menilai dari proses peradilan yang berjalan. Sejak awal, kalau kita lihat ke belakang itu, pelaporan didasarkan pada satu video yang diunggah di YouTube. Nah, ini sebuah barang elektronik. Jadi bukan berdasarkan peristiwa di tanggal 27 September, tapi video yang diunggah secara elektronik di YouTube pada tanggal 10 Oktober. Nah, tapi dalam pemeriksaan yang kita pantau, proses penyidikan ini kemudian keelektronikannya tidak ada yang diperiksa dan bahkan dia kemudian tereliminasi lewat konstruksi elektroniknya tadi. Lalu dia menuju pada penodaan agama. Nah, dari awal kami selalu mengatakan penodaan agama ini sebuah konstruksi pasal yang multitafsir, sehingga bergantung pada praktiknya. Sedangkan elektronik yang disampaikan Bang Pitra ini solid, meskipun implementasi berbeda-beda, tapi penilaian elektronik itu solid. Nah, lalu kami juga melihat bahwa pemeriksaan terhadap
laporan Ahok dan Buniani kemudian terpisah. Nah ini yang kemudian dari awal kami duga, loh ini satu peristiwa yang bersamaan, materi video yang terkait seharusnya bersamaan. Sehingga bisa diketahui celahnya di mana, kurangnya di mana, kuatnya di mana. Nah tercerabutnya proses ini, dari awal kami duga, saya mengeluarkan pernyataan ketika itu. Kalau proses di awal seperti ini, jaksa akan kesulitan membuktikan. Dan pada saat persidangan, apakah Anda melihat memang tidak ada yang bisa dibuktikan? Jelas. Konstruksi pada saat persidangan adalah terkait dengan pelapor, kemudian saksi-saksi dari para ulama, gitu, yang harusnya kalau laporannya adalah penodaan agama, tadi Bang Fitra bilang 156A, kemudian dia bicara soal ketertiban umum karena di situ ada publik yang dianggap marah, maka ini sesuai dengan nyawa dari PNPS 65, bicara soal ketertiban umum tadi. Tapi kemudian yang diperiksa bukan itu. Yang diperiksa adalah bagaimana posisi Ahok melakukan pernyataan itu. Nah ini dua hal yang berbeda. Baik, gitu. ini dua hal yang berbeda. Harusnya niat yang satu memeriksa ketertiban umum, yang satu lagi diperiksa soal niat. Baik, pemirsa, hingga saat ini kita jelas melihat ada dua perbedaan pendapat begitu ya dari Kapitra Ampera dan juga dari Mas Julius. Kita akan melihat pendapat lainnya dari seorang pakar hukum, yaitu Pak Nikolai Aprilindo yang saat ini sudah hadir bersama kami di studio. Selamat petang Pak Nikolai. Silakan langsung mengambil tempat duduk Anda. Salaman dulu. Tadi sudah sedikit menyimak begitu ya perbincangan kami antara Pak Kapitra dan juga Mas Julius. Tanggapan Anda langsung saja terkait dengan tuntutan kemarin, apakah Anda melihat memang ada seperti jaksa penuntut umum yang seolah kehilangan arah ataupun kehilangan clue dalam persidangan ini? Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Saya melihat di sini ada disparitas pidana ya. Jadi disparitas pidana yang saya maksudkan dalam hal ini penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita melihat tindak pidana yang bersifatnya berbahaya atau diperbandingkan ada tanpa dasar pembenaran yang jelas di sini ya. Nah, kalau kita melihat bahwa dikatakan tadi pasal 156A tentang penodaan itu agama itu multitafsir. Bagi saya tidak multitafsir karena itu sudah jelas. Filosofi dari masuknya 156A itu berawal dari Undang-Undang Nomor 1 PNPS 65, pasal 4. Itu kenapa dimasukkan 156A? Karena terjadi kekosongan hukum waktu itu. Di mana pada saat itu terjadi peristiwa penodaan agama, tetapi tidak ada pasal yang bisa menjerat. Sehingga akhirnya Presiden melalui keputusannya memasukkan itu ke pasal 156A ke KUHP. Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar tadi memang ada beberapa hal yang saya melihat di dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Ini jaksa penuntut umum ini seperti dagelan, saya lihat. Apa yang membuat Anda berkata seperti itu? Pertama, pada saat gelar perkara di Barreskrim Mabes Polri, itu dimasukkan dua undang-undang. Satu tentang penodaan agama, 156A huruf A, yang kedua tentang undang-undang IT. Tetapi kemudian ketika dilimpahkan berkas perkara itu ke Kejaksaan Agung, dalam hal ini, pasal 156 dimasukkan oleh jaksa penuntut umum, pasal undang-undang IT-nya dihilangkan. Nah, itu dia. Nah, ini maksudnya apa ini? Baik, Anda setuju? Saya sepakat, itu yang tadi saya katakan. Kalau konstruksi 156A, kenapa multitafsir saya katakan, kenapa pasal ini karet, selalu dikaitkan dengan dia melihat ketertiban umum tadi. Ya, ini jadi pertimbangan. Kalau betul-betul ada ketertiban umum yang terganggu segala macam, berarti betul dianggap bahwa agama itu kemudian ternodai, kan begitu. Nah, tetapi dalam konstruksi pemeriksaan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, termasuk pada kejaksaan, fokusnya tidak ke situ. Malah dia fokus kepada elektronik yang kemudian bergeser. Nah, ini tentu berbeda. Oleh karena itu, tadi bahasanya mungkin dia abu-abu, tapi mungkin dia bingung memilih yang mana. Dari awal ketika dia tapi kenapa harus dihilangkan seperti yang dikatakan oleh Pak Nikolai? Nah itu, antara fokus dia mau memeriksa elektronik atau memeriksa ketertiban umum yang terganggu. Dia seperti gamang di situ dari awal. Kalau dia mau fokusnya elektronik dulu deh, apakah betul kemudian dari elektronik ini yang dikeluarkan akibat pernyataan ini mengakibatkan ketertiban umum? Konstruksinya jelas. Ini enggak. Dia hanya memeriksa elektronik, ada, tapi dia bukan satu konstruksi sendiri.
elektronik ini dianggap pintu masuk pada penodaan agama. Jadi satu anak tangga saja, bukan satu hal yang terpisah. Nah kemudian akhirnya terlepas konstruksinya. Baik, apakah juga Anda melihatnya seperti itu, Pak? Kalau 156 mungkin. Tapi ini kan konsentrasinya 156A, huruf A. Ada azas similius similius. Azas kesamaan, ya. Bahwa ada jurisprudensi di situ. Korbannya dari perbuatan ini bukan masyarakat. Korbannya itu agama itu sendiri. Jadi trans wilayah ya. Orang dari Amerika merasa agama Islam ternodai, dia boleh lapor di sini. Kalau dia bagian dari masyarakat Islam. Jadi bukan hanya orang Indonesia, tapi agama itu sendiri yang menjadi objeknya, against-nya. Sehingga apa? Sehingga 156A ini mengikat sebenarnya. Tapi kalau dia ambangkan 156 hanya 156 ansih tanpa ada undang-undang yang lain, maka jadi debat tebal yang panjang. Itu. Tapi kalau dia fokus 156A, bisa dibuktikan ini. Ada 7 jurisprudensi. Nah, kasus Sabatian Jo itu 156A plus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ITE. Tetapi ini kenapa bukan bingung, Adinda? Tapi ini by design. Saya katakan mungkin ini juga executive order. Memang sudah direncanakan dari awalnya seperti ini. Saya melihat ada tekanan-tekanan kekuasaan, ya, sehingga menstimulasi masyarakat untuk beraksi. Tapi kalau penegakan hukum ini ansih gitu ya, fair, nggak boleh ada satupun menekan. Apakah Anda memang setuju ada suatu kekuatan yang cukup besar yang mencoba untuk menginterupsi? Kalau itu belum bisa dilihat secara jelas secara Tapi dari awal mata-mata. ketika dikatakan by design untuk menghilangkan kasus yang sebelumnya Undang-Undang ITE tersebut? Nah ini agak berbeda. Kalau di penyelidikan-penyidikan, perdebatan soal elektronik ada, gitu. Kalau menurut tadi adalah by design, ini sebetulnya dari awalnya sudah ditolak mentah-mentah. Harusnya begitu, ngerti ya? Dibanding kemudian dia maju, tapi kemudian dia mundur lagi, dihapus lagi pasal soal elektronik. Nah ini kami melihat justru ini dia setengah hati, tanpa perintah justru. Kalau saya melihatnya gitu, oke lah gue maju, tapi gue takut nih. Kenapa? Takut salah, takut ada tekanan. Tapi dari awal bukankah kita lihat begitu bahwa seolah JPU ini terlihat yakin di awal? Tidak. Dakwaan tidak Dia yakin. harusnya melakukan penelitian dulu atas berkas yang dilimpahkan penyidik. Dan kita lihat pada saat itu pelimpahan berkas berlangsung begitu cepat? Begitu cepat saya hadir di situ. Diserahkan ke Jampidum, lalu tidak lama lagi diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Jadi cepatnya proses itu bukan karena yakin, tapi karena memang ada hal lain menurut Anda? Loh, saya pikir ini nggak lazim. Ke siapapun ditanya, ini 30 tahun saya beracara, nggak ada kelaziman seperti ini. Terlalu cepat. Nah proses ini yang membuat ada questionable big question, pertanyaan besar. Maka tadi Bung Niko katakan ada pasal yang terhilang. Iya. Berarti ada apa ini? Baik, Ada ketidaklaziman desain. ini Pak Niko, apakah memang Anda sudah merasakannya sejak lama atau pada saat sekarang ketika tuntutannya ini memang tidak sesuai dengan dakwaannya? Dari awal saya sudah mencium bau amis tentang ini. Saya bilang bau amis. Bahwa gini, ketika gelar perkara, kemudian status dari penyelidikan naik ke penyidikan, tersangka, kemudian status terlapor naik menjadi tersangka. Itu kan sudah dibuat namanya SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Nah, pada saat itulah pihak kepolisian dalam hal ini penyidik Barreskrim sudah sering berkoordinasi dengan pihak kejaksaan. Nah, Apakah Anda setuju jika dikatakan ada potensi by design di sini? kalau saya katakan betul by design, karena ini ya udahlah daripada udah kita majukan apa adanya aja udah gitu. Nah ini salah satu contoh yang saya mengatakan bahwa inilah namanya politik transaksional dalam penegakan hukum. Hukum dagang dong. Dagang sapi. Ya, karena apa? Saya melihat begini ya. Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, ya. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.
serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Berarti dia harus profesional, ya kan? Apapun. Tetapi dalam hal ini, dalam kejaksaan, itu sistemnya komando, sistem militer. Apa yang dikatakan oleh Jaksa Agung, sampai di Jaksa Bulu pun, itu A. Itu pertama. Yang kedua, ini jelas, di dalam pasal 18 undang-undang tersebut, Undang-Undang Kejaksaan, Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan dan yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan. Berarti ini dikendalikan oleh Jaksa Agung. Dan Jaksa Agung saat ini? Nah, kita tahu sendiri Jaksa Agung dari parpol. Parpol memang pengusung. Parpol pengusung daripada terdakwa. Kita fair-fair aja kita. Lo keadilannya mana bisa kita dapatkan? Kemudian perlu saya sampaikan lagi. Tugas jaksa penuntut umum adalah pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Ya. Ini masuk dalam undang-undang kejaksaan. Kemudian lagi, jaksa pasal 37, Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dia bertanggung jawab atas penuntutan. Sudah dijelaskan Berarti dari pasal demi pasal begitu apa yang ada di kejaksaan, tanggapan sebentar, Anda? Mbak. Berarti gini, sebelum Gini, Bang. penuntutan dilakukan ada rentut namanya. Rencana penuntutan. Rentut tentunya untuk berdiskusi begitu antara jaksa yang ada di Enggak, ruang rentut sidang. ini disampaikan kepada atasannya, Sistem baik itu komando, Jampidum kalau hierarki. perkara umum, Jampitsus kalau perkara khusus. Ya, betul. Kemudian kalau perkara yang menjadi perhatian publik yang luar biasa atau dahsyat, Prioritas. itu langsung prioritas pada Jaksa Agung. Iya, betul. Itu rentutnya. Berarti rentut ini sudah diketahui dan disahkan dan disetujui oleh Jaksa Agung. Ya. Rentutnya. Setelah itu baru dibuat penuntutan. Ya, Nah, betul. dari buat penuntutan inilah terjadi negosiasi politik di situ. Demikian, silakan. Kalau saya melihat justru dari yang tadi Bang Nikola jelasin, pada saat proses dominus litis, dia SPDP, Jaksa Agung punya kewenangan untuk memberikan arahan dan petunjuk lewat jaksa peneliti yang ditugaskan. Nah, makanya saya pertanyakan, kalau memang kemudian berkas lengkap yang disampaikan oleh penyidik kepolisian kepada kejaksaan itu memasukkan pasal-pasal demikian, maka yang perlu diusut itu adalah proses dominus litis. Betul. Ketika penyerahan, sebelum penyerahan, ketika koordinasi mulai dari P16, 17, 18, 19 sampai 21 itu, apa arahan-arahan yang dilakukan oleh jaksa peneliti sampai kemudian dia ditunjuk sebagai penuntut umum. Dan terbitlah yang tadi Abang bilang, surat dakwaan. Makanya kami melihat beda, loh, polisi sepertinya solid. Dia memeriksa ITE meskipun tidak begitu kuat ITE-nya, tetapi kemudian dakwaan isinya sama sekali hilang soal ITE-nya. Nah, ini yang kita sebut kegamangan ini, kalau by design menurut aku dari awal tuh harusnya dihapuskan. Terlalu gamblang desain ini terlihat oleh mata ketika penyelidikan kepolisian dan kejaksaan justru bertolak belakang. Baik, jika dikatakan kalau hakim itu harus independen, tapi kalau jaksa ini harus mengatakan begitu atau berdiskusi sebelumnya dalam rentut tersebut kepada Jaksa Agung, terutama untuk kasus-kasus yang menyedot perhatian publik seperti ini. Apakah Anda setuju jika memang di sini ada intervensi dari Jaksa Agung yang notabene ya tadi dikatakan berasal dari parpol pengusung? Ini yang mengerikan, memang fakta yang tidak bisa dihindari adalah Jaksa Agung dari parpol. Ini yang kemudian mendistraksi, bukan hanya kasus ini, banyak sekali ya. Nah, tapi dalam kasus ini memang kita nggak melihat dia melakukan pernyataan-pernyataan yang publik. Tapi gini, Jaksa Agung mungkin terlalu jauh, tetapi Jampidum itu yang harusnya memberikan pernyataan. Kalau dia memberikan pernyataan adanya intervensi atau tidak, publik bisa tahu. Nah, ini sama sekali tidak ada pernyataan, makanya menjadi abu-abu. Sehingga fokus kami adalah tadi, betul teman-teman kemudian melaporkan JPU-nya yang kemudian tidak solid dan ada perubahan fakta. Itu yang satu-satunya bisa dijadikan bukti adanya intervensi atau tidak. Tapi menurut saya, kegamangan jaksa penuntut umum itu justru diawali ketika penyelidikan yang tidak kuat, kemudian penelitian di dominus litis yang juga ada perubahan, gitu. Kalau kemudian nanti jaksanya diperiksa, menurut kami di situ bisa ditargetkan apakah betul intervensi ini nyata. Tapi kalau dari parpol itu saya sepakat sekali Bang, itu tidak bisa dihindari. Distraksi politiknya terlalu kuat, bukan hanya kasus ini tapi banyak sekali. Baik, nah kita akan melihat begitu ya, tidak hanya dari hasil tuntutan yang akhirnya ini menyedot perhatian publik terkait dengan bertanya-tanya kenapa tuntutannya termasuk segini begitu ya. Replik tadi. Dan juga ada replik dan juga duplik yang dihilangkan. Kita akan tahan dulu, kita akan membahasnya pemirsa usai jeda pariwara berikut. Kami masih akan kembali di iNews Prime sesaat lagi.